Selamat siang, Halo, Pak Kris. Pak Kris sudah terdengar selamat jelas siang, suara Sena. saya, Pak? Sudah terdengar? Oke. Mari kita mulai ya, Pak ya. Boleh, boleh. Oke. Selamat siang untuk HP Sobat Investor. Kembali lagi dengan acara topik rutin harian kita dengan investor, mohon maaf, dengan investment advisor dengan Bapak Patrisius Krisnadi atau bisa kita sebut Pak Kris ya, Pak ya. Sehat, Pak? Ya, boleh, Sena. Oke, Sehat-sehat, Sena. teman-teman. Ya, baik Bapak. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai gimana sih cara untuk trading dengan dana terbatas agar tetap cuan maksimal ya Pak Kris ya. Ya, tema kita kalau nggak salah itu ya. Kecuali Iya, ganti tema ya. iya. Oke, Bapak, selama ini kan kita saat ini sudah masa endemi ya Pak ya. Terlebih lagi kita uh, bangkitkan lagi memori di mana kita ada pandemi, itu market sempat drop, apalagi banyak yang PHK ya Pak, sehingga untuk dana investasi pasti akan mempengaruhi ya Pak. Ya, betul. Oke, pada saat ini kan sudah mulai masuk endemi ya Pak. Semua Ya, sudah mulai. mulai bergerak untuk kembali normal. Boleh nggak sih Pak? Tapi kan belum tentu semuanya dananya tetap uh, mampu gitu untuk memenuhi standar-standar yang baik dalam investasi. Boleh dibantu Pak? Gimana sih Pak caranya supaya kita dengan dana terbatas tapi kita mempunyai cuan yang maksimal? Boleh dibantu Ya, jawab Pak terima Kris? kasih. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, sahabat investor, Sena Putri Sekuritas. Ya, jadi sebenarnya investasi itu bisa kita awali dengan cara menyisihkan uang yang ada ya. Maksudnya gini, alangkah tidak prepare-nya kita kalau misalnya ternyata dana yang kita miliki tidak ada porsi untuk investasi. Sedangkan saat ini kan inflasi sering naik ya, beranjak naik, bahan baku naik. Kalau kita tidak ada investasi atau kita cuma hanya menyimpan di tabungan, di bank, tentu tidak akan mencukupi atau uang kita akan nilainya jadi kecil. Nah, dengan dana yang terbatas ini sebenarnya kita bisa mulai melirik salah satu investasi yaitu di pasar modal, yaitu di saham ya, investasi saham. Nah, Henan Putri Sekuritas itu adalah salah satu sekuritas yang sudah berdiri dari tahun 1990. Boleh menjadi pilihan Bapak Ibu untuk membuka rekening di Henan Putri Sekuritas sebagai tempat untuk berinvestasi. Dari awalnya dari situ dulu. Nah, investasi itu kan kita harus tentukan dulu. Kita mau investasinya jangka panjang apa jangka pendek. Dengan dana sedikit saja, kita bisa berinvestasi jangka panjang atau jangka pendek. Banyak saham-saham yang bisa kita beli dengan harga yang relatif terjangkau dengan dana kita. Apalagi kan sekarang bursa efek sudah mengecilkan jumlah lembar. Tadinya satu lot itu tahun 2015-an gitu ya. Itu satu lot itu 500 lembar. Sekarang satu lot itu 100 lembar. Jadi cukuplah. Misalnya kita dengan saham yang harganya 1.000, anggap aja 1.000 ya. Harga 1.000, satu lot itu cuma 100.000 kan. Gitu. Jadi seharusnya dengan dana 100.000 saja kita sudah bisa investasi di pasar modal. Gitu, Vena. Oke, berarti untuk bertransaksi tidak harus dengan nominal yang besar ya Pak ya? Bisa Iya, dengan betul. ya. Dengan dana yang kita punya saat ini. Karena kenapa? Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita mau berinvestasi? Soalnya inflasi itu kan naik terus gitu. Setuju nggak, Vena? Setuju betul Setuju. sekali Pak. Iya. Oke, Bapak boleh dibantu nggak nih Pak untuk cara-cara kita memilih saham dengan dividen yang tinggi Pak? Nah, investasi itu kan tadi saya akan tambahin. Investasi itu gimana cara cuan maksimal kan, Vena? Jadi
cuan itu bisa didapat dari dua cara, capital gain atau dengan dividen. Tadi pertanyaan Vena, bagaimana cara memilih saham yang punya dividen yang tinggi. Di bursa saham itu sudah ada namanya indeks high dividend 20. Itu indeks itu baru launching tahun 2018. Di situ Bapak Ibu sahabat investor Henan Putra Sekuritas bisa melihat saham-saham apa saja yang ada di indeks IDX High Dividend 20. Nah, salah satunya ada saham Astra International, BCA, BNI, BRI, Mandiri. Jadi saham-saham ini dikelompokkan oleh bursa sebagai saham yang memberikan dividen yang lumayan gitu. Dari situ kita bisa tahu mana saham yang membagikan dividen yang besar. Tentu Bapak Ibu udah tahu kan dividen itu apa kan? Imbal hasil dari laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Tentunya udah tahu kan itu. Gitu Pena. Oke, berarti keuntungan yang dapat dicari itu melalui dividen dan capital gain ya Pak ya? Capital gain, ya capital gain ya selisih harga beli dan jual dari transaksi saham gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat cuan maksimal? Tentunya pertanyaan tadi adalah setelah kita tahu saham yang dividennya memberikan dividen yang besar, tentunya kita harus tahu itu dividen pembagiannya itu berapa persen dari laba perusahaan. Itu ada di indeks IDX High Dividend gitu. Begitu Vena. Oke. Pak Kris, dari sekian banyaknya sekitar 700 saham, supaya dapat capital gain yang maksimal itu baiknya gimana ya Pak Kris ya? Nah, untuk awal-awal kita harus tentu saja untuk melihat perusahaan itu secara fundamental. Nah, kalau masih awal kan bingung nih analisanya gimana, Vena kan bingung kan? Betul, Nah, betul. gampang ya, ini gampangnya nih. Ya, saya kasih clue-nya yang gampang. Jadi, Bapak Ibu sahabat investor bisa melihat daftar saham di LQ45. LQ45. Tiap periode itu LQ45 itu berubah. Saya pernah melakukan riset ya, saham LQ45 tahun 2010 sama tahun 2022 ini. Dari daftar saham yang tahun 2010 sama tahun 2022 tentunya akan berubah karena tiap periode Bursa Efek akan menilai saham ini, perusahaan ini bagus nggak secara likuiditas, bagus nggak fundamentalnya, begitu. Jadi dia akan Bursa Efek akan mengkriteriakan itu. Apakah saham itu valuasinya, kapitalisasinya besar apa enggak di market, gitu. Jadi dilihat. Nah, dari tahun 2010 sampai 2022 itu saya kerucutkan ada 23 saham perusahaan emiten yang masih bertahan di LQ45. Artinya apa? Jadi dari tahun 2010 sampai 2022 itu kan berarti udah 12 tahun ya. Nah, bila perusahaan emiten itu masih ada di daftar LQ45 berarti perusahaan itu boleh dikategorikan sebagai perusahaan yang kuat, anti badai. Dari selama 12 tahun dia masih berusaha melakukan kegiatan usaha di Indonesia tentunya sampai sekarang. Dan Bursa Efek tentunya mempunyai kriteria khusus bagaimana penilaian dari emiten-emiten yang bisa masuk ke LQ45. Gitu kan. Jadi kita nggak usah repot-repot kalau masih awal, misalnya kita mau cari saham yang bagus nih, cara laporan keuangan itu nanti. Itu tahap selanjutnya setelah kita familiar dengan perusahaan itu. Nah, kita lihat dulu LQ45, kita bandingkan dengan daftar LQ45, iya, tahun 2010 sama dengan tahun 2022 gitu. Itu Pena. Nah, saya sudah saya ada penelitian jadi gini. Kalau misalnya kita menahan saham Telkom dari tahun 2010 ditahan sampai tahun 2022 saat ini, kita bisa mendapatkan growth sekitar 190%. Kan lumayan tuh. Tapi memang begitu. Untuk investment memang kita membutuhkan waktu karena kita dengan waktu yang lama berarti
istilahnya jadi mempermudah kita untuk mendapatkan gain. Karena gini, ada satu keajaiban dunia yang ke-8. Kan semua udah tahu ya, keajaiban dunia itu ada 7. Sekarang ada yang ke-8. Ke-8 itu adalah compound interest, atau kalau interest kan biasanya kan di dunia keuangan kan sudah dipahami, apa udah familiar lah istilahnya. Nah ini karena di saham jadi compounding growth. Jadi semakin kita lama berinvestasi di saham, kita akan terus bercompounding dan nilainya akan semakin baik gitu, Fena. Cara yang mudahnya begitu. Makanya itu jadi bisa kita manfaatkan dengan capital gain. Kita belinya di harga yang rendah, kita jualnya di harga yang tinggi. Tapi bukan cuma hanya itu aja, kita juga bisa beli di harga yang tinggi, jualnya lebih tinggi, gitu, Pak. Oke. Pak Kris, untuk yang dapat diperhatikan bagi investor pemula nih Pak, dalam berinvestasi boleh dikasih tahu tips-tipsnya Pak? Tips-tipsnya, nah pertama, cari perusahaan sekuritas yang bagus, istilahnya mapan lah. Salah satunya Henan Putri Sekuritas. Henan Putri Sekuritas sudah berdiri tahun 1990 loh. Kalau sobat investor belum tahu nih, Henan Putri Sekuritas sudah berdiri tahun 1990 sampai sekarang. Berarti kan secara fundamental keuangan, Henan Putri Sekuritas bisa dijadikan pegangan sebagai salah satu sekuritas yang baik gitu. Nah kedua, kalau untuk memulai investasi jangan takut. Awali dengan jumlah kecil. Jumlah kecil itu misalnya tadi ada dananya 100.000, ya awalin dulu dengan dana 100.000. Dan jangan takut terlewat. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang tuh FOMO, fear out missing out. Jangan takut itu. Iya, banyak jadi FOMO-nya ya, semua Pak, kesempatan itu ada. Iya. Iya, mungkin termasuk iya, saya betul. ya, Pak ya. Jadi jangan takut untuk berinvestasi dari muda. Perlu diketahui kalau kita baca-baca soal biografi Warren Buffett itu berinvestasi dari umur 11 tahun. Jadi sejak muda, dari semasa dia berinvestasi, dia belajar bagaimana berinvestasi. Dan dia biasanya berinvestasi untuk long term. Akhirnya apalagi yang dilawan yaitu waktu. Semakin kita berinvestasi lama, dengan waktu yang lama, kita memperoleh gain yang menjanjikan begitu, Vera. Pak Kris, ini ternyata pertanyaan sudah banyak sekali, Pak. Ini mau kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Untuk sahabat investor, jika ada pertanyaan mengenai analisa teknikal itu boleh dibantu ditanyakan ke Bapak Kris ya, nanti kita bantu jawab. Dan untuk sobat investor Henan Putri Sekuritas yang belum mempunyai akun, bisa langsung DM kita aja, nanti akan dibantu diarahkan ke nomor CS kita. Oke Pak, ini kita langsung ke pertanyaan dari Bapak Heri, punya BBCA average 7320. Kondisi saat ini adalah waktu yang tepat untuk top up atau bagaimana Pak Kris? Kalau top up itu kapan aja sebenarnya? Sebaiknya sih secara periodik, misalnya sebulan sekali atau pas waktu dia turun banyak kita top up lebih banyak kan itu lebih bagus juga. Karena BCA itu istilahnya perusahaan yang udah diuji dari tahun waktu dia berdiri ya. Jadi BCA itu kalau di LQ45 itu tahun 2010 udah masuk LQ45. Sekarang pun tahun 2022 udah masuk daftar saham LQ45. Jadi kan kriteria dari bursa efek aja sudah menentukan kalau BCA itu fundamentalnya bagus, kapital market share-nya di pasar itu juga gede gitu. Jadi kalau menurut saya nanti waktu ada koreksi top up lagi atau per tahun bisa. Jadi untuk cara top up atau istilahnya tambah lagi ada dua metode sebenarnya, yaitu DCA dollar cost averaging atau lamsam. Lamsam itu sekali, misalnya tiap awal tahun kita beli saham BCA misalnya, terus kita tahan, kita invest untuk long term. Nah kalau
BCA itu setiap periode. Misalnya setiap akhir tahun kita beli saham BCA. Setiap akhir tahun kita akan beli BCA. Sebenarnya mana yang menguntungkan? Sebenarnya sama-sama menguntungkan gitu. Yang penting ada dana dari yang untuk kita siapkan untuk investasi itu. Gitu. Kita harus belajar mempersiapkan dana. Jangan sampai dananya kita habis buat belanja dulu, baru kita investasi. Harus kita ubah mindset kita sisihkan untuk investasi dulu, baru dananya sisanya itu buat kebutuhan sehari-hari gitu. Betul sekali. Ini Pak ada pertanyaan lagi Pak dari Antatim 28. Bumi apakah menjadi saham yang cepat cuan dengan modal sedikit Pak Kris? Nah, Bumi ini kan dia kan baru-baru ini kan ada berita-berita yang mendukung dia naik kan. Nah, Bumi itu kan termasuk saham yang kategorinya itu fluktuasinya tinggi. Kalau sekarang ini kan udah naiknya banyak ya Bumi ya, dari harga berapa sekarang ini, harga 135 kan terakhir. Ini kalau saya lihat dari bulan Juli itu sudah naik ya. Dari bulan Juli itu harganya kan 69, sekarang udah 135. Ya memang bisa jadi cuan cara cepat dengan modal sedikit betul, tapi resikonya besar juga karena pergerakannya yang naik turunnya cepat gitu. Dan untuk memilih saham itu juga kita harus lihat siklusnya. Kan ada saham kategori yang cyclical, istilahnya apa? Jadi saham yang cyclical itu biasanya saham yang berhubungan dengan basic material atau energi. Nah, tahun-tahun ini kan energi pertambangan itu kan lagi booming. Jadi otomatis siklusnya itu lagi naik. Kalau saham cyclical itu, bisa kita menjual suatu bahan baku itu tergantung dari harga market dari bahan baku itu. Misalnya batu bara. Batu bara lagi naik, berarti perusahaan akan untung yang emiten batu bara. Tapi kalau batu bara lagi turun, otomatis pendapatan dia berkurang. Nah itu namanya cyclical. Jadi kita harus batasi juga tuh. Ini perusahaannya cyclical atau bukan. Jadi ada baiknya kalau cyclical itu dilihat dari siklusnya. Kalau lagi siklusnya harga pertambangan atau harga komoditinya lagi naik, kita ikut, nggak apa-apa. Tapi kalau pas turun, kita carinya saham yang lain seperti finance, perbankan. Perbankan itu pasti segala sisi atau segala masa masih mengikuti. Walaupun suku bunga dinaikkan. Karena apa? Bank-bank itu kan tetap mendapatkan bunga mendapat pendapatan dari bunga. Net interest margin itu dari bunga yang berlaku. Walaupun bunga itu turun, tetap dapat. Bunga naik, tetap dapat. Gitu. Iya. Gitu kan. Oke. Pak, ini kan masih terkait dengan emiten ya Pak. Untuk emiten apa nih dari Bapak Drayunanto, emiten-emiten apa yang direkomendasi untuk dana terbatas tapi bisa cuan maksimal Pak? Nah, dana terbatas, ya tadi yang saya sebutkan tadi, perbankan. Perbankan kan ada bank-bank yang kalau relatif, itu dana terbatasnya kan relatif ya setiap orang ya. Ada yang cuman ada 100.000, 500.000 gitu ya. Nah, kalau BCA kan harganya sekarang udah 7.500-an ya, BCA kan. Nah, kalau satu lotnya aja kan 700.000, nah gitulah. Sebenarnya tergantung dananya berapa. Kalau kita cuma punya dana 500.000 ya, kita cari saham-saham yang cukup dengan dana kita. Seperti apa kalau perbankan? BRI. Nah, BRI kan harganya tuh 4.310, jadi cukup 500.000 gitu. Enak. Jadi dana kecil ini bukan berarti kita harus cari saham yang harganya yang mahal di ya, atas 20.000, 30.000. Iya. Ada yang enggak, ada yang saham-saham yang harganya masih 4.000 juga bisa, ada yang 1.000 juga ada gitu. Tapi untuk pemula Pak, kira-kira trading awalnya baiknya di jumlah dananya di berapa tuh Pak?
sebenarnya tergantung dari dana yang ada yang Dan yang disiapkan ada untuk ya Pak trading. ya, balik lagi ke dana yang Betul. ada ya. Dan yang ada untuk trading gitu. Jadi misalnya kalau mau trading 10 juta, tapi kita cuma dananya ada 1 juta, jangan dipaksain juga. Bisa nanti kita pinjam di tempat yang tidak semestinya, Oh pinjaman iya online betul buat Pak. trading, kan Jadinya repot kayak gitu. iya akan terlilit itu Jadinya akan bukan jauh lebih. investasi, Iya. gitu. Jadi dana yang ada yang memang disiapkan untuk investasi. Kalau idealnya memang dengan, kan sekarang ada nih akun-akun yang untuk pelajar, mahasiswa itu kan udah Oh bisa iya. buka akun kan. Iya, Betul. jadi bisa mulai dari situ, dari dana itu. Kalau udah ada dana memang udah disimpan dari lama ya, lebih banyak lebih bagus gitu. Kan nama investasi. Iya. Betul. Betul sekali. Pak, ini kita langsung ke pertanyaan dari Ibu Korina. BBRI dengan average 4.300 kapan bisa top up dengan kondisi satu Pak? Oh, kalau saya kondisi saya ya ditunggu aja, soalnya kan gini, untuk investasi itu kita memang butuh kesabaran. Tidak bisa dengar berita seperti ini kita langsung panik. Kalau beritanya jelek kita panik, beritanya bagus kita ikut-ikutan, FOMO gitu kan. FOMO ya Pak ya? Kan, makanya itu kita harus sabar. Jadi ada waktunya memang saham itu akan koreksi. Nah, kalau BRI ini 4.300 berarti kan kita lihat supportnya. BRI itu supportnya kurang lebih di harga, kalau saya lihat di chart ini ada di dekat-dekat sini sih 4.300. Ya di sini 4.300. Ini hari ini lawannya di 4.300. Ini adalah support sebenarnya 4.300 itu. Jadi boleh pelan-pelan atau tunggu. Ini kan sekarang candlenya merah ya. Jadi tunggu dia stabil konsolidasi gitu. Kalau trennya sih masih naik dari ya jangka pendeknya. Pak, kalau dari sisi Antam average 2190 apakah masih aman Pak Kris? Antam ini ada resisten di sini tuh di harga, tunggu saya. $22.80, jadi kurang lebih di angka 22.50 sampai 22.80. Jadi tunggu dia breakout baru. Tapi sih ini harganya kan udah mendekati ya, udah mendekati modalnya Ibu kan 2190 ya. Kalau dia nanti tembus turun di bawah 2070 itu ya harus siap-siap tuh. Nah, sekarang gini, tergantung kriteria, ini Ibu apa Bapak ya? Saya nggak tahu, soalnya namanya Dian gitu ya. Nah, tergantung Bapak atau Ibu. Ibu tipenya investor atau trader gitu. Kalau investor, Antam itu kan termasuk saham yang cyclical, yang siklus ya. Jadi karena harga nikelnya naik, dia mengikuti gitu kan, mengikuti harga komoditas. Jadi pas harganya naik, dia akan naik kan, otomatis kan pendapatannya dia dari hasil tambang itu akan naik gitu. Jadi untuk trading di saham siklus ini kita memang harus mengikuti perkembangan harga-harga komoditas gitu. Tetap harus mengikuti ya Pak ya? Iya, tetap harus mengikuti. Oke, Pak Kris, ini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena untuk melihat jam dikit lagi market sudah mau mulai lagi. Ini ada pertanyaan terakhir, yaitu apakah trading warrant sesuai untuk pemula dengan dana kecil Pak? Trading warrant sebenarnya Ibu Atalim ini tahu kan kalau warrant itu kan ada masa trading date-nya ya kan, betul ya, ada trading date-nya ya. Jadi semakin dia mendekati masa expire dari warrant itu, end trade-nya itu, maksudnya masa berakhir tradingnya itu, biasanya harga akan turun. Jadi itu harus dipahami dulu sebagai investor awal ya, harus dipahami gitu.
Jadi itu dulu. Kalau udah mengerti itu, mau trading Warren dengan dana besar ya, dana kecil bisa. Tapi memang Warren fluktuasinya kan tidak seperti saham ya. Apalagi Warren yang baru saham-saham IPO. Nah itu biasanya fluktuasinya naiknya cepat, turunnya cepat. Jadi harus hati-hati juga, punya trading plan sendiri. Kalau dana pemula, investor pemula dengan dana kecil, ya sarannya sih nggak dulu ke Warren gitu. Oke, Karena kan tidak belum disarankan terbiasa ya Pak? trading. Iya betul. Iya. Oke. Gitu. Ya, oke. Pak Kris, berarti ini sudah di penghujung acara kita ya Pak ya. Saya bantu rangkum lagi untuk sahabat investor, cara mendapat cuan maksimal dengan dana terbatas. Cuan yang maksimal itu bisa dilihat dari dua cara, dengan dividen dan capital gain, tapi jangan lupa juga dengan tips dan triknya untuk memilih perusahaan sekuritas yang terbaik. Jangan takut, jangan FOMO ya Pak ya. Iya. Karena untuk investasi pun tidak dengan harus dana yang besar seperti itu. Terus melihat situasi market juga, Betul. seperti harga komoditasnya, apa ekonominya gimana, kita harus tahu situasinya. Oke, terima kasih untuk Pak Kris atas waktunya. Sama-sama, Terima Vena, kasih ya. juga untuk sobat investor. Jangan lupa untuk saksikan acara topik harian kita di jam 1. Untuk para investor lainnya, jangan juga dilupakan event-event kita yang lain ya. Saya Vena selaku host di topik kali ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih sahabat investor.